Awas, ya, baik. Dia mau masuk situ. Inilah NL, seorang wanita yang merupakan oknum ASN bertugas di Dinas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Utara. Ia harus berurusan dengan pihak kepolisian lantaran aksinya melakukan penipuan terhadap puluhan orang yang menjadi korban. NL hanya bisa pasrah saat digiring oleh aparat dari Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Dari hasil keterangan, ia melakukan aksi penipuan terhadap 24 orang korban yang dijanjikan akan bekerja sebagai tenaga honorer di pemerintahan Provinsi Lampung. Satu di antaranya merupakan oknum PNS yang dijanjikan bisa naik pangkat jabatan. Atas aksinya ini, NL berhasil mengantongi uang senilai 569 juta rupiah dari dana yang disetorkan oleh setiap korbannya, di mana masing-masing korban menyetorkan dana sekitar 30 hingga 40 juta rupiah. Namun belum satu pun dari korban yang mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan oleh pelaku. Penggelapan dengan cara menawarkan seseorang untuk menaikkan eselon jabatan. Dalam hal ini bersangkutan meminta dana tersebut untuk pengurusan menaikkan eselon alasannya. Dan bersangkutan bisa mengurus. Lalu secara bertahap meminta dana sebanyak 2 kali dengan nilai untuk menaikkan eselon adalah 140 juta. Selain daripada itu masih ada korban lain, yaitu bisa memasukkan pegawai honor di salah satu instansi, dan dia bersangkutan juga bekerja sebagai ARS di salah satu instansi di pemerintahan. Atas kasus ini, pelaku dijerat dengan pasal 378 dan atau 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan iming-imingan seseorang yang menawarkan pekerjaan dengan syarat penyetoran dana di muka. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Dalam kasus ini, kita dapat menyimpulkan bahwa profesi ASN masih diminati oleh masyarakat Indonesia. Pandainya oknum-oknum ini mampu membuat korbannya berpikir tidak rasional, mengingat saat ini rekrutmen ASN sudah begitu transparan dalam melakukan proses seleksi. Proses seleksi dilakukan dengan sistem digitalisasi dan komputerisasi yang dapat diakses langsung oleh masyarakat luas. Contoh kecil saja. Nilai skor hasil ujian SKD dan SKB dapat dilihat langsung oleh masyarakat karena disiarkan langsung secara live oleh Badan Kepegawaian Negara melalui YouTube channel. Tentu dengan adanya kasus ini, semakin membuat citra ASN semakin tidak baik di mata masyarakat. Yang mana seharusnya ASN menggunakan nilai-nilai dasar ASN dalam bekerja. Akan tetapi, dalam kasus ini justru semua nilai-nilai dasar ASN dilanggar. Dengan adanya kasus ini, mari sebagai kaum milenial yang bercita-cita menjadi aparatur sipil negara, lebih rasional dalam menghadapi oknum-oknum yang membujuk dan menjanjikan kalian untuk menjadi ASN. Karena sesungguhnya, seleksi ASN sudah semakin transparan dalam melakukan proses seleksi. Tidak ada ASN baru saat ini tanpa adanya proses seleksi resmi dari Badan Kepegawaian Negara. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di-subscribe.